Halo Sobat Profesitor, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Hidup Yandika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan membahas ya seputar saham Antam. Nah, jadi saham Antam ini menarik karena dia merupakan salah satu saham yang lagi diminati oleh karena produksi nikelnya. Ya, dia saat ini sudah mulai merambah dari emas ke nikel, fokus mulai di nikel. Karena kemarin Antam yang diperkenalkan oleh Presiden kepada Elon Musk ya, pemilik Tesla. Artinya di sini Antam mendapatkan exposure lebih besar. Nah, sekarang kelanjutannya seperti apa? Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe ya. Nah, apabila nanti teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video-video yang saya buat, dan share sebanyak-banyaknya, dan juga teman-teman bisa komen video ini, dibagikan kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Nah, baik, jadi sesuai janji saya di awal, hari ini saya akan membahas seputar saham Antam ya. Nah, kemarin dari awal tahun 2022 kemarin sudah diperkenalkan Antam ya, baik presiden, kemudian ada jajaran menteri yang memperkenalkan Antam ke Tesla ya, dengan harapan, dengan tujuan si Elon Musk mau untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi sebenarnya di sini Antam kan memiliki produk nikel ya. Nikel, walaupun nanti seandainya si Elon Musk tidak jadi untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi exposure media atau kekuatan sosial media dari Elon Musk yang turut juga kemarin memberikan status-status update-update terbaru tentang pertemuannya dengan pemerintah Indonesia, tentunya ini menjadi katalis positif ya bagi Antam agar bisa diperkenalkan lebih luas lagi ya. Seperti yang kita ketahui saat ini Antam sudah menjalin kerjasama akhirnya dengan atau joint venture dengan CBL dan juga LG. Nah, jadi untuk merakit atau hilirisasi produk baterai motor dan juga mobil listrik. Nah, sebenarnya di sini tidak hanya baterai ya atau untuk mobil dan motor listrik, tetapi ada juga untuk plan ya, untuk rumah. Ya, saat ini nikel itu juga bisa dijadikan sebagai baterai untuk listrik. Pembangkit daya untuk rumah ya. Jadi kayak baterai plan gitu, ditempel di dinding yang akan menjadi sumber daya listrik baru, tidak menggunakan listrik sambungan lagi. Nah, tapi ini kapan realisasinya? Kita tunggu aja, karena joint venture dengan CBL dan juga LG ini sedang masuk dalam tahap pengembangan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi atau manajer investasi, jadi Antam ini kita lihat sebagai dia kan masuk ke dalam katalog atau sektor IDX basic ya, artinya menjual bahan-bahan raw material atau bahan-bahan utama ya. Dia masuk dengan SMGR, kemudian ada INTP, kemudian juga ada INKP, Tekim. Nah, jadi sebelumnya SMGR sudah dibahas ya, Semen Indonesia sudah dibahas di video sebelumnya tentang bagaimana dia berpengaruh di dalam sektornya. Nah, jadi karena Antam juga masuk ke dalam sektor IDX basic ya, atau sektor basic. Nah, saat ini pergerakan sektornya itu sedang naik. Nah, jadi karena di video sebelumnya bahwa intinya semen dan juga INKP, yang dimana itu merupakan market cap ya, market cap terbesar dalam sektor IDX basic. Nah, jadi kita melihatnya dari market cap besar ya, karena dari market cap yang besar itu bisa menggerakkan sektornya. Nah, jadi Antam atau mining ini, sektor mining ini sedang naik juga. Jadi dialah yang menggerakkan sektor IDX basic. Nah, sementara saham yang lain, SMGR, mungkin kenaikan sudah terbatas, INKP pun demikian ya, sektor kertas dan juga semen. Nah, artinya Antam ini sangat menarik. Nah, jadi patut untuk diulas, karena kalau kita berpikir sebagai manajer investasi reksadana saham, pasti saat ini portofolionya masuk, atau kemungkinan besar portofolionya masuk di saham Antam ya, sesuai dengan berita-berita tadi, cerita-cerita tadi, dan juga tentunya berita-berita tentang penjualan dan juga laba bersihnya. Nah, kita lihat dari laba bersih, penjualan dari tahun 2021 ya, Q1 2021, kemudian dibandingkan dengan Q1 2022, tentunya Q1 2022 kinerjanya lebih ciamik ya, dengan penjualan 9,7
triliun menghasilkan laba bersih sekitar 2 triliun ya, dibandingkan Q1 2021 yang menghasilkan penjualan sales 9,2 triliun dan mencetak laba bersih sebesar 1 triliunan. Nah, Q2 juga penjualan dicetak di Q1 2022 sebesar 18, triliun dengan laba bersih sekitar 4 triliunan. Nah, dibandingkan dengan Q2 2021 yang hanya mencetak laba bersih 3 triliun ya, 3 triliun dengan penjualan atau total sales 17, triliunan. Nah, ini artinya memang terus naik dan terbukti dari harga 1.800-an saat ini sudah menyentuh 1.915. Nah, apakah nanti laporan Q3 dan Q4 juga akan bagus? Kemungkinan besar iya. Kalau kita lihat dari pergerakan Q1, Q2, Q3, Q4 2021, di mana Q3 itu mencetak laba bersih sekitar 4 juta dengan total sales 25 juta, kemudian Q4 2021 mencetak laba bersih sekitar 5 triliun dengan total sales 36 triliun. Nah, tentunya ini masih menjadi katalis positif untuk Q3 dan Q4 masih melanjutkan tren naiknya ya, masih melanjutkan tren naik. Jadi kemungkinan Q3 2022 berkisar antara 25 ke atas ya untuk sales dengan laba bersih sekitar 4 juta ke atas ya. Tetapi untuk Q2 2022 saja sudah cetak laba bersih 5 juta, kemungkinan Q3 2022 lebih dari 5 juta. Nah, kemudian untuk Q4 2022 itu kemungkinan besar mencetak di atas 36 juta untuk sales. Nah, laba bersih tentunya di atas 36 triliun, maaf ya. Jadi untuk laba bersih kemungkinan di atas 5 triliun. Nah, ini tentunya masih berpeluang untuk Antam naik. Ya, meskipun nanti targetnya itu akan dibahas di video selanjutnya ya. Bukan target harga, tapi kemungkinan menuju harga berapa itu akan dibahas di video selanjutnya. Tetapi Antam ini akan mengerek pergerakan dari sektor IDX Basic. Nah, jadi IDX Basic ini saat ini ditopang oleh Antam. Ya, karena memang sejak tahun lalu pun memang sudah terbaca untuk Antam ini, karena memang sudah hype banget nikelnya. Ya, meskipun tahun lalu di 2021 harga emas merosot, tetapi ditopang oleh nikel. Ya, di mana Antam membangun smelter baru ya agar bisa menghasilkan nikel kelas 1 ya, bukan hanya nikel kelas 2 lagi untuk stainless steel. Ini tentunya dengan adanya joint venture dengan CBL dan LG juga ya, yang masih dalam tahap dari pengembangan, tahap dari pengerjaan, dan ini tentunya sedang dipercepat ya agar bisa terrealisasi untuk hilirisasi. Nah, jadi memang untuk nikel itu untungnya masih lebih baik daripada timah ya. Jadi timah itu memang hilirisasi sedang digalakkan ya. Artinya pemerintah sedang menggalakkan timah agar tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah timahnya ya, tetapi agar bisa memiliki nilai, diolah dulu di Indonesia ya, hilirisasi agar menjadi produk turunan yang bisa dijual, yang memiliki value lebih ya, atau nilai lebih. Tapi di sini memang belum jelas hilirisasi seperti apa, produknya seperti apa, nanti apakah ekspor untuk bahan baru ini yang turunan dari produk nikel timah ini akan mampu diserap oleh pasar ya, beda seperti oleh nikel yang sudah jelas produk akhirnya itu adalah baterai motor listrik, baterai mobil listrik, dan baterai plantation untuk rumah ya. Jadi sudah jelas. Jadi walaupun stop ekspor nikel, bahan-bahan nikel ya, ferronikel atau nikel lateritnya, tetapi ini bisa kita olah dulu menjadi baterai lithium ya, baterai lithium untuk mobil dan motor listrik, sehingga sudah jelas permintaan di pasar juga sedang tinggi. Di sana kemungkinan besar akan menjadi katalis positif atau booster bagi saham Antam ya. Kalau kita melihat dari kinerjanya, kemudian kita melihat dari berita-beritanya yang dimana ceritanya ini sudah bisa kita prediksi ya berdasarkan tahun 2021 Q2Q-nya, Q1, Q2, Q3, Q4 2021, kita bisa proyeksikan untuk Q2Q 2022. Ya, saat ini memang belum keluar laporan keuangan Q3 2022, tapi nanti kemungkinan besar akan sama atau lebih besar. Ya, ini kemungkinan besar ya. Sama atau lebih besar dibandingkan Q 2020 kuartal 2021. Nah, jadi juga dengan berita-berita dengan yang mendukung bahwa cerita
dari Antam ini masih menarik ya. Bahkan di isu resesi saat ini, yang dimana nanti katanya ya terjadi resesi global, Antam sudah menyiapkan bahwa dia sudah berkomitmen untuk membuat digitalisasi untuk penjualan emas dan juga bagaimana dia bisa menjual emas secara online. Nah, ini tentunya menjadi tambahan juga bahwa di tengah isu resesi pun Antam sudah memiliki persiapan ya, sudah memiliki rencana strategi seperti apa. Nah, jadi seperti itu penjelasan atau ulasan dari saham Antam. Semoga bisa memberikan insight baru ya. Sebagai catatan di sini bahwa ini bukan merupakan ajakan untuk menjual dan membeli ya sebuah saham. Ini murni merupakan analisa untuk kebutuhan edukasi ya. Jadi silakan teman-teman pilih dan pilih, silakan teman-teman melakukan analisa ulang. Jadi memang tujuan saya untuk membantu agar teman-teman bisa mempercepat analisa. Jadi semoga membantu ya. Saya Madi Dupianika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. Silakan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan video-video terbaru dan update-update menarik seputar dunia pasar modal dan juga pasar saham. Oke, see you on the next video. Bye-bye.